Setelahnya kita akan beranjak pada tujuan utama parenting. Tujuan utama ya. Nah, karena tujuan utamanya tadi membentuk anak menjadi pribadi yang bertakwa, itu kan anak kita. Bertakwa itu kan anak kita itu apapun kondisi mereka ketika terganggu hubungannya dengan Allah, baru itu namanya masalah. Itu adalah penting menurut orang Islam. Ketika anak misalnya mulai membangkang, ketika anak tidak nurut dengan apa yang kita sampaikan, sebenarnya itu bukan masalah. Masalah yang utama adalah ketika dia berhubungan, masalah itu berhubungan dengan Allah. Ketika anak sudah tidak mau sholat, ketika sudah waktunya anak balik, dia tidak mengerti bagaimana caranya bersuci untuk mandi besar misalnya kayak gitu, itu baru namanya masalah. Kalau masalah merokok atau segala macam itu akan menjadi sangat mudah ketika ini sudah dipahami. Jadi yang terpenting adalah akidah yang benar dan lurus. Benar menurut Allah, ya. Jadi adab itu adalah perilaku yang benar menurut Allah, bukan menurut atasan, bukan menurut siapa, tapi menurut Allah. Itu luruskan dulu. Ketika itu sudah lurus, maka kita akan benar dalam menerima ilmu. Kemudian ilmu itu memang idealnya qoblal amal ya. Ketika kita dalam mau beramal sesuatu itu harusnya kita kan berilmu dulu gitu, agar kita punya bekal. Ini seperti apa nanti gitu. Agar kita punya bekalnya, punya ilmunya, maka insya Allah akan meminimalisir kesalahan, akan meminimalisir segala hal. Di usia fase remaja ini, bagaimana cara dan teknik kita dalam mendekati mereka itu tidak bisa sembarangan. Semuanya sudah dituntunkan. Dan Rasulullah itu dalam menuntut sesuatu itu bukan sakarnya sendiri, semuanya adalah atas tuntunan dan perintah dari Allah juga, gitu loh. Jadi kebutuhan untuk anak-anak di usia remaja itu, dia hanya butuh teman, dia hanya butuh sahabat. Dan ketika kebutuhannya dia tidak dapatkan di rumah, maka dia akan mencari di tempat lain. Ya, bagaimana teman, bagaimana sahabat itu adalah bisa jadi tempat yang nyaman buat tempat curhat, bisa mengekspresikan perasaan diri yang sedang bergejolak itu di tempat yang pas. Nah, makanya kalau itu tidak didapatkan pada diri orang tua, kemudian anak mencari di luar, itu anak tidak bisa disalahkan. Karena anak akan terus mencari sesuatu yang dia butuhkan. Ketika kebutuhannya tidak didapatkan di orang-orang yang terdekatnya, dia tidak dapatkan di rumah, maka dia akan terus mencari sampai dia merasa sudah menemukan. Mereka punya sifat khas yang sementara itu hanya ada di fase remaja, dan ini akan hilang dengan sendirinya ketika sudah memasuki fase berikutnya lagi, ya. Secara fisik anak-anak sudah secara fisik sudah lebih posturnya ya dengan berbeda, laki-laki ya dengan suaranya yang sudah berbeda, perempuan dengan kondisi fisiknya yang sudah berbeda. Nah, karena perubahan dari anak-anak menuju remaja inilah akan disertai dengan perubahan dalam kematangan seksual dan psikologisnya, ya. Nah, kemudian dalam hal emosional, di sisi ilmu psikologi itu dikatakan storm dan stres. Artinya apa? Karena perubahan
dari anak-anak menuju remaja itu, ya, segala sesuatu yang ada dalam diri dari mulai hormonal dan apapun yang ada di dirinya membuat remaja ini punya kondisi pada puncak emosional. Makanya ciri khas remaja itu biasanya galau, ya, sensitif, reaktif, kritis. Dia nggak akan mau menerima gitu saja segala informasi yang dia dapatkan termasuk dari orang tua kalau menurut dia belum bisa diterima oleh ranah pikirannya. Pasti dia akan melakukan protes atau bahkan dia tidak mau mengikuti apa yang kita mau karena dia belum paham. Ketika anak-anak sudah paham, ketika anak-anak sudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan, insya Allah dia akan dengan mudah dan dengan rela hati, dengan suka hati melakukan segala sesuatu apa yang dituntunkan oleh Allah. Itu banyak sekali kasus yang masuk ke saya itu. Padahal sebenarnya itu sekali lagi hanya sementara. Itu hanya fase pencarian diri mereka. Mana sih yang nyaman buat saya? Mana sih yang bisa memberikan sesuatu yang positif buat saya? Dia hanya mencari, masih mencari. Makanya ini dikatakan fase transisi. Fase transisi itu adalah di tengah-tengah antara perubahan dari anak-anak ke remaja. Kadang ketika orang tuanya mengatakan, oh jangan gitu lah, kamu kan masih kecil, dia nggak mau terima. Kamu masih kecil, aku sudah umur segini kok dibilang masih kecil, ya kalau anak-anak. Tapi ketika dia ketika sedang diingatkan tentang sesuatu yang berbau sudah memasuki persiapan untuk balik misalnya, ya, sudah, ini kan semua sudah balik ya Bu ya, insya Allah ya, anak-anak semua sudah balik ya sekarang ya, sudah balik semua. Ketika diingatkan tentang hal yang bersifat balik, biasanya dia kalau sebelumnya tidak mengalami pengasuhan yang baik, itu cenderung bermasalah juga.